Oke, welcome back. Masih dengan Umi Mara Hidayati ya. Kita akan masuk lagi ke video kedua. Itu kita akan lebih dalam lagi belajar tentang fungsi ya. Oke, perhatikan nomor 16 solihah. Diketahui fx sama dengan x kuadrat plus x min 12 dan gx sama dengan x min 3, maka hasil dari fx bagi gx. Nah, ilmu yang di nomor 15 bisa kita praktekkan nih di sini. Ya, jadi terserah kalian mau fx bagi gx itu kan berarti x kuadrat, Umi pakai ini. Umi tulis ya, fx dibagi gx itu kan sebenarnya kan cuman x kuadrat min x min 12 dibagi dengan x min 3 gini kan, gampang kan. Nah, kalau yang lancar pemfaktoran gampang bakalan dapat di sini adalah x min 3 dikali x plus 4 ya. Ya, jadi kalau dikaliin hasilnya min 12, kalau dijumlahin hasilnya salah Umi. Ya. Ini kayaknya bermasalah deh. Ini bukan ini Umi yang salah ketik. X min 3 di sini x plus 4 ya, Umi salah ketik tadi ini min. Oke, terus dibagi x min 3, maka di sini Umi tinggal coret-coret hasilnya x plus 4, dapat jawabannya x plus 4 itu kalau misal kalian lancar pemfaktoran. Kalau nggak lancar pemfaktoran bisa Mi, bisa. Kita kan masih punya cara satu lagi yaitu pakai Purugapet. Nah, perhatikan x min 3 supaya jadi x kuadrat kita kali dengan x kali x kuadrat, x kali min 3 x. Kemudian di sini kita kurangi x kuadrat kurangi x kuadrat 0, x dikurangi min 3x itu kita punya 4x ya. 1 dikurangi min 3 kita punya 4x min 12. Karena min 12 turun aja. Maka kita punya 4x min 12, kita punya di sini plus 4 ya. 4 kali x itu 4x, 4 kali min 3 min 12. Maka kita punya di sini 0, maka hasilnya adalah x plus 4 ya. Jadi ini soal mudah buat kalian semua, baik yang suka pemfaktoran maupun nggak suka pemfaktoran. Oke, yang penting punya usaha. Next, nomor 17, hasil perkalian dari fx kali gx. Ini gampang banget, min 2x plus 4 dikali x plus 2. Nah, ini perhatikan ya. Perhatikan rumusnya, min 2x kali x kita punya min 2x kuadrat. Min 2x kali 2 kita punya min 4x, kemudian Umi punya lagi 4 kali x, Umi punya plus 4x ya. Kemudian 4 kali 2 Umi punya plus 8. Nah, di sini Umi punya min 4 ditambah 4, hasilnya apa? Min 4 ditambah 4, 0 ya. Maka Umi punya min 2x kuadrat plus 8. Ini hasilnya. Oke, bisa dipahami? Insya Allah bisa. Jadi, min 2x kuadrat plus 8. Nggak ada ya di ABC-nya. Oke, insya Allah benar kan? Oke, benar ya. Next, nomor 18. Nah, akhirnya masuk ke materi yang kita tunggu-tunggu, yaitu FOG atau F bundaran G. Jadi, kita akan masuk ke komposisi fungsi, di mana ini lebih gampang dari materi beberapa soal 15 soal sebelumnya. Ya, jadi di sini nomor 18 itu adalah materi komposisi fungsi, di mana komposisi itu hanya memasukkan fungsi ke dalam sebuah fungsi. Jadi ibaratnya kalau kalian bisa kalau misal kita mau ke Pulau Jawa itu perlu naik bis, kemudian bis itu masuk ke dalam kapal, kemudian kita baru sampai Pulau Jawa. Komposisi fungsi itu ibarat memasukkan bis itu ke dalam. Jadi kita ada di dalam bis, bisnya masuk ke kapal. Nah, itulah komposisi fungsi. Bayangin. Jadi ada fungsi di dalam fungsi, ya. Nah, jadi ibaratnya komposisi fungsi itu adalah rumus menjadi pesawat. Nah, pesawat kan bisa tuh dari Lampung langsung ke Jakarta tanpa kita naik pesawat itu langsung ke Jakarta. Apa langsung ke Pulau Jawa. Tapi kalau kita dari Sumatera nih mau lewat jalur darat, berarti kita harus masuk ke mobil dulu atau ke bis dulu atau ke motor dulu. Kemudian motor itu masuk ke dalam kapal, baru kita dapat ke Pulau Jawa. Nah, jadi di situ ada perbedaan di situ ya. Jadi perbedaan antara komposisi fungsi
konsepnya seperti itu. Nah, di sini kalau Umi punya FOG itu berarti yang jadi kapal itu F, yang jadi bis itu adalah G, ya. Perhatikan, bayangin kapalnya F, bisnya atau mobilnya itu G, kemudian kita ada di dalam bisnya yaitu X, ya. Itu adalah F yang dikerjakan pada GX, ya. F bundaran G itu adalah F yang dikerjakan pada GX. Nah, perhatikan. Kalau kita punya fx-nya adalah 5x plus 8, ingat konsepnya, apapun yang Umi ganti di x sebelah kiri akan mengganti x di sebelah kanan, ya kan? Konsep fungsi, apapun misal Umi punya f2, berarti x sebelah kanan Umi jadiin 5 kali 2. Sama. Di dalam f ini, di posisi X sebelah kiri, X yang di dalam F ini sudah tergantikan dengan GX. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, hukumnya atau definisinya di dalam fungsi kita harus punya 5 dikali X yang di sebelah kanan juga harus kita ganti dengan GX plus 8. Oke, jadi paham ya? Ini GX itu menempati posisi X ini, X yang ada di dalam fungsi F. Sehingga kita punya GX-nya kita ganti yang di sebelah kanan, X yang di sebelah kanan juga kita ganti dengan GX. Nah, karena GX sendiri punya nilai yaitu X min 5, maka kita punya GX-nya itu adalah X min 5, maka kita punya seperti ini. Maka kita punya di sini 5 kali X itu 5X, 5 kali min 5 itu min 25, ditambah 8. Maka Umi punya 5X min 25 tambah 8, kita punya negatif 17. Maka kita punya F bundaran GX-nya atau FOG-nya dari X itu adalah 5X min 17. Jadi ini adalah rumus pesawatnya. Ya, rumus pesawatnya ini, rumus bisnya apa? X min 5. Rumus kapalnya 5X plus 8. Rumus pesawatnya 5X min 17. Oke, kebayang? Nah, ya, insya Allah kebayang ya. Ya, jadi seperti itu untuk komposisi fungsi. Cukup memasukkan sebuah fungsi ke dalam fungsi. Oke. Next, nomor 19. Nah, kita diketahui fx-nya itu adalah 3x plus 4. Kemudian FOG-nya diketahui min 6x plus 22. Maka nilai GX gimana, Mi? Nah, ingat definisi FOG, F dikerjakan pada GX. Artinya apa? Artinya posisi X di sebelah kiri tergantikan dengan GX. Kalau kita punya rumus fx-nya adalah 3x plus 4, maka di sini kita punya 3, X-nya kita ganti dengan GX plus 4. Nah, karena kita punya F bundaran GX itu hasilnya adalah min 6X plus 22, maka di sini Umi punya 3GX plus 4 itu harus menghasilkan min 6X plus 22. Nah, gampang kan sekarang kita mau cari GX. Maka kita punya min 6X plus 22 dikurangi 4 sama dengan 3GX. Maka Umi punya 22 dikurangi 4 itu 18 ya, solihah ya. Solihah, min 6X plus 18 sama dengan 3GX yang artinya nyari GX itu tinggal kita bagi dengan 3 di kedua ruas, kita punya min 6 bagi 3 itu adalah min 2X, 18 bagi 3 kita punya plus 6. Ya, jadi GX-nya apa? Min 2X plus 6. Oke. Gampang kan? Kebayang kan? Segampang ini komposisi fungsi. Insya Allah. Oke. Good. Insya Allah paham ya. Next, nomor 20. Oke, nomor 20. Sebentar. Oke, nomor 20 ya. Kita lihat di sini. Kita punya F dari X plus 3 itu sama dengan 2X min 7. Maka nilai dari Fx adalah berapa? Nah, gimana sih, Wi, caranya kalau kayak gini? Berarti kita harus menjadikan, kan kalau mau cari nilai Fx berarti kan dia jadi satu variabel ya. F dari sebuah variabel. Sedangkan di sini variabelnya itu ada tambahannya 3 gitu kan. Berarti kita pertama adalah memisalkan X plus 3 itu sebagai satu variabel. Misalkan Umi punya A itu sebagai X plus 3. Nah,
Maka fx plus 3 ini bisa Umi ganti judulnya jadi fa. Betul? Betul sekali. Jadi fx plus 3 boleh Umi ganti jadi fa. Kenapa? Karena Umi misalkan A-nya sama dengan x plus 3. Akibat dari A sama dengan x plus 3 itu adalah X-nya nilainya menjadi A minus 3. Ya. Jadi kalau kita punya A sama dengan X plus 3, maka X-nya adalah A minus 3. Nah, di sini akibatnya 2X min 7 di sebelah kanan terganti menjadi 2X-nya A minus 3 dikurangi 7. Yaitu kita punya 2A minus 6 dikurangi 7. Maka Umi punya di sini 2A minus 6 tambah 7 itu 13 ya. 13. Nah, ini adalah FA, kemudian di sebelah kirinya A, di sebelah kanannya A. Udah matching ya, FA sama dengan 2A min 13. Berarti kalau Umi ganti A-nya itu dengan X, berarti Umi punya FX sama dengan 2X min 13. Ya, segampang itu. Ya, perhatikan. Jadi kalau Umi udah punya matching FA sama dengan 2A min 13, maka kalau Umi ganti X A-nya, maka Umi punya FX sama dengan 2X min 13. Ya, jadi konsepnya demikian. Dimisalkan dulu di dalam ini menjadi sebuah variabel, jadi X plus 3 ini kita misalkan sebagai satu variabel yaitu A, kemudian kita cari nilai X-nya dalam A. Nah, jadi kalau misalkan kita punya A-nya adalah X plus 3, maka X-nya adalah A minus 3. Nah, di sini baru kita masukin ke fungsinya, kita ganti X plus 3-nya kita ganti A, kemudian X yang di sebelah kanan kita ganti dengan A minus 3. Nah, di sini setelah udah matching, kita tinggal tahap akhirnya mengganti A-nya dengan X. Oke, semudah itu, insya Allah. Oke, nomor 21. Kita punya fx sama dengan x kuadrat plus 3 dan gx-nya adalah 2x min 5. Maka g bundaran fx adalah, perhatikan, g dikerjakan dalam fx. Ya. G bundaran fx itu artinya g dikerjakan, f dikerjakan pada g. Sorry, ini salah nyebut. F dikerjakan di dalam g. Artinya apa? Artinya di sini kita punya rumus g itu 2x min 5. Karena X di dalam G itu Umi ganti Fx, maka menjadi 2 kali Fx min 5. Nah, karena Fx punya nilai yaitu X kuadrat plus 3, maka Umi punya 2 kali X kuadrat plus 3 dikurangi 5. Maka Umi punya 2X kuadrat plus 6 dikurangi 5, maka Umi punya 2X kuadrat plus 1. Nah, segampang itu. Jadi, tinggal substitusikan, maksud Umi disubstitusikan F-nya, terus habis itu dapatlah jawabannya 2x kuadrat plus 1. Semudah itu ya. Lanjut nomor 22, diketahui gx sama dengan 6x plus 1 jika GOH, G bundaran H itu adalah 6x kuadrat plus 7, maka tentukan fungsi H. Seperti tadi, kalau Umi punya G dikerjakan, H dikerjakan pada G, jadi G, kemudian di dalamnya ada H, nah, maka Umi punya rumus Gx sama dengan 6x plus 1 menjadi 6 kali Hx plus 1. Sedangkan Umi harus buat G bundaran H ini hasilnya jadi 6x kuadrat plus 7. Artinya apa? Ini 6x kuadrat plus 7 itu harus sama dengan 6hx plus 1. Sehingga Umi punya hx-nya apa? 6x kuadrat plus 7 dikurangi 1 sama dengan 6hx. Ya. Jadi plus 1 ini kita punya min 1 di sini. Maka Umi punya 6x kuadrat plus 6 sama dengan 6hx. 6hx. Ya. Sehingga Umi punya dibagi 6 di kedua ruas, hx-nya sama dengan apa? X kuadrat, ya, 6x kuadrat bagi 6x kuadrat, 6 bagi 6, 1. Jadi Hx-nya adalah X kuadrat plus 1. Semudah itu, Mi. Iya, semudah ini. Ya, jadi itu terkait dengan komposisi fungsi.
Ya, jadi bayangin kita naik di dalam mobil, kemudian mobilnya naik ke dalam kapal, kemudian kita sampai, kemudian komposisi fungsi itu kayak pintasnya, kayak istilahnya kita naik pesawat. Jadi kita kerjakan, kita operasikan di dalamnya ya. Oke, clear ya insya Allah. Next kita masuk ke materi baru yaitu inverse fungsi. Jadi kita punya tadi komposisi, sekarang inverse. Apa itu inverse nih? Ya. Jadi inverse secara sederhana Umi jelasin dikit ya. Kenapa Umi harus jelasin? Ya karena ya harus dijelasin karena kalian Umi belum ngejelasin ke kalian, belum pernah ngejelasin ke kalian. Nah, perhatikan inverse itu kalau misalkan Umi punya himpunan A ya. Ini himpunan B, kita balik ke awal fungsi. Umi akan mempunyai X di sini. Umi bawa di sini fungsi F, maka hasilnya adalah misalkan Y, ya. Maka Umi punya Y itu sama dengan F dikerjakan pada X ya. F dikerjakan pada X. Maka di sini Umi punya F X sama dengan Y. Inverse itu adalah kebalikan dari sebuah fungsi. Jadi kalau kita punya F itu dikerjakan dari A ke B, maka inverse dari F atau F inverse itu relasi dari B ke A. Ya. Jadi inverse itu adalah kebalikan. Jadi dia relasinya dari B ke A. Ya, kenapa Umi bilang relasi? Karena nanti setiap inverse belum tentu menjadi fungsi solih-solihah. Ya, jadi Umi punya setiap inverse belum tentu fungsi. Nah, nanti apa ciri-ciri fungsi yang punya inverse fungsi? Nah, itu nanti ciri-cirinya adalah fungsi tersebut harus bijektif dulu, baru dia punya inverse-nya sebuah fungsi. Tapi secara umum, F inverse atau inverse dari sebuah fungsi itu cuma relasi ya. Nah, jadi di sini kita punya yang merah itu adalah F inverse. Artinya apa? Dia mengerjakan dari Y menuju X. Sehingga kita punya F inverse Y itu sama dengan X. Oke. Perhatikan. Dari A ke B kita punya fungsinya namanya fungsi F. Mengerjakannya adalah Y sama dengan Fx. Jadi F dikerjakan pada X. Kemudian kalau dari B ke A kita punya nama fungsinya adalah F inverse. Nah, nama relasinya karena secara umum inverse bukan fungsi ya. Kita punya relasinya adalah F inverse. F inverse itu apa? F inverse itu adalah dari Y. Maka kita punya F inverse dikerjakan pada Y, hasilnya harus X. Sampai sini paham konsepnya ya. Jadi cuma membalik aja. Membalik relasinya. Sebagai contoh seperti ini. Kita punya Fx sama dengan 3x min 6. Apa tadi Fx? Fx itu kita punya Y. Maka kita punya Y sama dengan 3x min 6. Ya. Maka setelah ini, apa yang harus Umi lakukan? Yaitu menyatakan, kalau ini kan Y dinyatakan dalam X. Ya. Ini namanya variabel Y dinyatakan dalam X. Sekarang kalau mau mencari inverse, Umi akan balik, yaitu menyatakan variabel X ke dalam Y. Perhatikan. Di sini Umi akan buat Y plus 6 sama dengan 3X, betul? Ya, karena kita punya negatif 6 di sini, kita plus 6 kan di kedua ruas, kita punya Y plus 6 sama dengan 3X. Kemudian di sini X sama dengan Y plus 6 dibagi dengan 3. Ya, kita punya Y plus 6 dibagi dengan 3. Artinya apa ini? Artinya Umi punya X sama dengan Y per 3 ditambah 2 ya. Karena 6 bagi 3 itu 2. Nah, ingat apa itu X? Lihat di sini. X itu adalah F inverse Y. Maka kita punya F inverse Y itu sama dengan Y per 3 ditambah 2. Karena yang di sini yang ditanyakan F inverse X, maka Umi tinggal ganti Y-nya dengan X. Maka Umi punya X per 3 ditambah 2. Semudah itu. Jadi konsepnya agak muter-muter ya. Jadi konsepnya adalah kalau kita punya fungsi F itu menyatakan Y dalam Fx, maka inverse itu adalah menyatakan X dalam F inverse Y. Ya. Jadi ini adalah rumus dari F inverse Y. Jadi sebenarnya kita tinggal ngebalik
Kalau biasanya Y dinyatakan dalam X, kita balik jadi X dinyatakan dalam Y, nah itulah F inverse. Atau inverse dari sebuah fungsi. Ya. Dan ini qadarullah inverse-nya masih merupakan fungsi ya, berarti dia bijektif. Nah, tapi nggak semua inverse itu merupakan fungsi. Jadi Umi secara umum menyebut inverse itu sebagai relasi. Inverse dari sebuah fungsi itu relasi, ya. Oke, lanjut ya. Nomor 4, insya Allah. Clear ya? Oke, ini cuma kebalikannya. Ya, jadi Umi ulangi sekali lagi. Apa yang dimaksud kebalikan, Mi? Kalau biasanya kita menyatakan Y sama dengan sesuatu terhadap X, kebalikannya adalah kita menyatakan X dalam sesuatu Y. Ya. Jadi, X itu tidak sama dengan berapa Y sih? Nah, ternyata di sini X itu adalah Y per 3 ditambah 2. Nah, kemudian karena kita punya konsepnya adalah X itu adalah F inverse pada Y, maka Umi punya X-nya Umi ganti dengan F inverse pada Y sama dengan Y per 3 plus 2. Ini Y. Udah matching nih. Kalau kita mau ditanya F inverse terhadap X, apa, Mi? Berarti Y-nya tinggal kita ganti X. Kan cuma variabel F inverse X sama dengan X per 3 ditambah 2. Seperti itu. Next, nomor 24. Oke, kita punya F inverse X dari 2X plus 1. Oke, maka kita pertama Y sama dengan 2X plus 1 dibagi dengan X minus 4. Ingat, tujuan kita dalam inverse adalah menyatakan X ke dalam Y. Jadi ini kan Y dinyatakan dalam X. Nah, sekarang kita balik. Berarti Umi punya Y dikali X min 4 sama dengan 2X plus 1. Sehingga Umi punya YX dikurangi 4Y. Ya, kita kaliin sama dengan 2X plus 1. Karena tujuan kita adalah menyatakan X dalam Y. Maka apa yang perlu kita tukar? Ya, posisi X-nya harus di sebelah kiri. Maka Umi punya di sini YX min 2X sama dengan 4Y plus 1. Kalau Umi punya di sini Y min 2 dikali X, kan sama-sama punya X nih. Sama dengan 4Y plus 1. Kemudian X sama dengan 4Y plus 1 dibagi Y min 2. Oke, sampai sini kita punya apa itu tadi X? X adalah F inverse dari Y. Berarti kita punya F inverse Y adalah 4Y plus 1 dibagi Y minus 2. Atau kalau kita ganti dengan variabel X, maka kita jadi 4X plus 1 dibagi X min 2. Di mana kita punya syaratnya X tidak boleh sama dengan 2. Ingat, penulisan ini penting ya. Umi akan membiasakan kalian untuk menuliskan domain. Nah, ini juga sama. Yang ini harusnya ada penulisan domain X tidak sama dengan 4. Kalau enggak, fungsinya enggak terdefinisi di setiap bilangan real. Jadi, hati-hati dalam menuliskan fungsi. Ini koreksi juga untuk membuat soal. Jadi, di sini kita punya dia harus enggak sama dengan ya. Ada domainnya, ada syaratnya. Nah, ini juga sama. Inverse-nya enggak boleh sama dengan 2. Oke. Umi tahu kalian itu suka banget cara cepat. Jadi Umi bakal kasih cara cepat. Oke, jadi ternyata kalau kita punya secara umum fungsi itu fx sama dengan ax plus b dibagi dengan cx plus d, jadi Umi punya secara umum fungsi rasional, maka apa yang terjadi, Umi? Yang terjadi gampang banget, cukup kita yang tahu. Cukup kita buat F inverse-nya itu, perhatikan di sini. F inverse-nya, ini akan pakai warna lain. Perhatikan posisi A dan D ya. Posisi A dan D. Di posisi A dan posisi D. Nah, di sini tinggal kita tukar menjadi min DX plus B dibagi CX min A. Jadi kita minuskan, kemudian kita tukar posisinya. Nah, maksudnya gimana, Mi? Kalau di sini kita punya A-nya adalah posisi positif 2, maka nanti dia posisinya pindah ke bawah ya. Jadi di sini jadi X min 2. Kemudian yang min 4 di bawah ini
pindah ke atas jadi positif X. Jadi kita punya 4X plus 1 per X min 2. Semudah itu. Jadi cuma ditukar posisinya, kemudian dikasih negatif. Ya. Oke. 4X plus, mana tadi? Plus 1, X min 2. Oke. Syaratnya adalah, nggak ada ya? Nggak ada jawabannya ya? 4X plus 1, X min 2. Nggak ada ya? Ini plus berarti. Oke, ingat. Jangan lupa tambahkan syarat X nggak boleh sama dengan 2. Oke, jadi perhatikan nih cara cepatnya. Tuker, kemudian dinegatifkan. Ya, karena ini min 4, maka jadi positif 4. Ini ke bawah jadi negatif 2. Oke, perhatikan posisinya. Hanya punya X, ini D-nya kok konstanta ya. Oke, next soal selanjutnya. Nomor 25. Nah, Umi, apa ini F inverse komposisi F? Nah, jadi keistimewaan dari sebuah inverse, solihah, kita punya yang namanya fungsi identitas. Mungkin untuk yang tahu English udah Umi jelasin ya, fungsi identitas adalah fungsi yang membawa X ke dirinya sendiri. Jadi, fungsi identitas itu IX sama dengan X. Dan faktanya adalah setiap kita F inverse, komposisi F itu selalu menjadi fungsi identitas, sebaliknya juga seperti itu. F komposisi F inverse juga merupakan fungsi identitas. Sehingga kalau Umi ditanya F inverse komposisi F hasilnya apa? X. Kan fungsi identitas apa? IX sama dengan X. Nggak usah nyari lagi, Mi. Iya, nggak usah nyari. Nah, kita punya sifat F inverse komposisi F maupun F komposisi F inverse itu adalah fungsi identitas. Jadi fungsi identitas itu 1 dibawa ke 1, 2 dibawa ke 2, 3 dibawa ke 3 ya. Jadi Fx sama dengan X itu adalah fungsi identitas. Nah, jadi kalau kita punya F inverse komposisi F ataupun F komposisi F inverse, kedua-duanya hasilnya fungsi identitas ya. Oke, next nomor 26. Fx sama dengan 3x plus 8, gx sama dengan x min 2 per 2x. Ingat di sini x nggak boleh sama dengan 0. Perhatikan, Umi biasakan kalian untuk menuliskan syarat. Kenapa? Karena soal ini kurang lengkap kalau misalkan kalian nggak tulisin syarat. Masih bisa diprotes ya. Oke, maka G bundaran F inverse X itu sama dengan, nah ini kita punya, perhatikan ya, G bundaran F inverse. Caranya, kalian bisa gunakan G bundaran F dulu dicari, kemudian mencari inverse-nya. Jadi kita hitung G bundaran cara pertama ya, kita hitung G bundaran F dulu. G bundaran Fx, itu kan G dikerjakan pada Fx ya. Kalau Umi punya di sini, karena ini X min 2 per 2X, maka kita punya Fx min 2 per 2Fx gini ya. Nah, maka Fx-nya ganti 3X plus 8 min 2 per 2 kali 3X plus 8. Nah, maka Umi punya di sini 3X plus 8 min 2, berarti Umi punya 3X plus 6. Di bawahnya Umi punya 2 kali 3, 6X plus 16 ya. Oke. Terus habis itu Umi cari inverse-nya. G bundaran F inverse X itu ya kita pakai langsung cara cepat tadi. Cara cepat tadi adalah ngelihat ini sama ini, kemudian kita tukar posisinya. Ini min 16X plus 6, yang bawah jadi 6X min 3. Oke, kita dapat hasilnya. 16X plus 6, 6X min 3. Ingat, X-nya nggak boleh sama dengan 1 per 2. Ya. Ingat, selalu tuliskan syarat. Nah, itu cara pertama, yaitu kita cari G bundaran F dulu, baru kita inversekan. Cara kedua, kita tahu bahwa di sini Umi punya G bundaran F ya. G bundaran F inverse itu selalu sama dengan Umi tukar posisinya, sorry. Salah.
Jadi selalu sama dengan F inverse dibundarkan dengan G inverse. Jadi posisinya ditukar ya, selih-selihah ya. Ya, jadi F inverse dikerjakan pada G inverse. Artinya apa? Kita cari F inverse itu apa? F inverse X itu apa? Kita cari G inverse X itu apa? Kemudian baru kita cari komposisinya. Ya, agak ribet ya. Ya, kalau Umi lebih suka dengan cara pertama itu cari G bundaran F dulu baru diinverskan. Ya, ini kalau ini kita cari F inverse-nya apa, kemudian G inverse-nya apa, kemudian baru kita komposisikan ya. Jadi di sini F inverse itu 3x plus 8, berarti Umi punya x min 8 per 3 ya. Per 3, kemudian di sini Umi punya, benar. G itu adalah, kita tuker berarti, ini kan kalau nggak ada, kalau 2x penyebutnya kan kalau kita punya Gx-nya itu adalah X min 2 per 2X gitu kan, berarti kita punya A-nya itu 1, ininya 0 kan ya. Apa? D-nya 0. Berarti kita punya di sini 0 kali X, berarti min 2 dibagi 2X min 1 gini ya. Oke. Nah, kita punya seperti ini, baru kita komposisikan F dulu. Ya, F inverse dikerjakan pada G inverse X. Jadi di sini kita punya F inverse-nya X min 8 per 3, maka di sini kita punya min 2 per 2X min 1 min 8 per 3. Susah banget ya. Oke. Nah, jadi di sini kita punya min 2 per 2X min 1 dikurangi 8 kali 2X min 1 per 2X min 1 disamain penyebutnya terus per 3. Nah, intinya itu. Nanti ketemunya sama insya Allah, yaitu min 16X plus 6 dibagi 6X min 3. Ya. Ya, jadi apa ya namanya ya? Agak ribet ya cara kedua, jadi mendingan nggak usah aja, pakai cara pertama aja. Jadi cara pertama itu cari bundarannya dulu baru diinverskan, sedangkan cara kedua itu cari inversnya dulu baru dikomposisikan. Oke. Baik. Nomor 27. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x min 3 per 3x plus 1. Ini min ya, bukan sama dengan ya. Nah, ini udah betul, yaitu dikasih keterangan ini. X tidak boleh sama dengan min sepertiga. Maka f inverse x adalah, gampang toh? Kita punya f inverse x adalah apa? Yuk, coba kalian coba dulu. Ya, tentuin A-nya. A-nya di sini. D-nya ini, maka Umi punya tukar posisinya. Yang atas jadi 1x, ingat, tapi di posisi negatif jadi min x min 3. Ya, min x min 3 dibagi dengan yang bawah jadi 3x min 2. Ingat, tukar posisi kemudian jadi negatifnya. Selesai. Dan x-nya nggak boleh sama dengan 2 per 3. Yuk, mana jawabannya? Yang ini ya, A ya. A, tapi ininya salah nih. X-nya nggak boleh sama dengan 2 per 3. Oke, good. Good. Easy, easy insya Allah. Ya, semudah itu. Makanya Umi aslinya nggak mau bikin video ini. Karena emang mudah gitu ya. Oke, nomor 28 ya. Kita punya F bundaran Gx itu sama dengan 7 minus X. Kemudian G inverse X-nya itu 5 minus X. Maka nilai dari Fx adalah, oke, kalau kita punya F bundaran Gx, maka kita butuh salah satu. Entah itu fungsi F ataupun fungsi G. Nah, karena kita punya G inverse, maka kita bisa mencari G. Yaitu dengan menggunakan sifat inverse fungsi, yaitu F inverse diinverskan, itu adalah F. Jadi, di sini kalau kita punya G inverse berarti kalau mau cari G tinggal menginverskan G inverse. Kita punya Y sama dengan 5 dikurangi X. Maka Umi punya X sama dengan 5 dikurangi Y. Maka Umi punya G inverse Y sama dengan 5 dikurangi Y. Artinya Umi punya G
sorry, G inverse dari inverse, berarti G ya. G inverse dari inverse. Inverse dari G inverse itu adalah G. Nah, maka Umi punya GY-nya sama dengan 5 min Y, maka Umi punya GX sama dengan 5 minus X. Oke, jadi di sini qadarullah G inverse dengan G sama ya. Ya. Kita punya maka Umi di sini dapat F dikerjakan pada GX itu adalah 7 minus X. Karena Umi punya GX-nya itu adalah 5 minus X, maka Umi punya X-nya itu apa? Kalau GX-nya adalah 5 minus X, maka Umi punya X-nya adalah 5 minus GX. Gini ya. Nah, maka Umi punya di sini F dikerjakan pada GX itu adalah 7 dikurangi 5 minus GX. Nah, maka Umi punya di sini 5 minus GX. Sebentar. Dihapus. Ya, Umi tulis lagi. Di sini kita punya GX-nya sama dengan 5 minus X. Tadi hasilnya. Kemudian X-nya sama dengan 5 minus GX. Nah, Umi punya di dalamnya GX sama dengan X-nya Umi ganti 5 minus GX, maka Umi punya 7 dikurangi 5, yaitu 2 plus GX. Nah, perhatikan. Ini udah GX di dalamnya. Ya, perhatikan. Umi punya ini GX, ini GX. Maka apa yang terjadi? GX, GX. Ya. Jadi kalau Umi mau nyari fx, berarti kita tinggal ganti gx-nya dengan x kan, gx diganti x, berarti yang di sini gx-nya juga diganti x. Jadi fx sama dengan 2 ditambah x. Oh, semudah itu, Mi. Iya, semudah itu. Seriously, it's work. Ya, jadi matematika wajib mudah banget dong, Mi. Iya, mudah banget. Lebih mudah dari minat. Oke, enggak juga. Oke, next ya. Next, Umi mau kasih lihat nomor 29 dan 30. Ya, dua nomor terakhir. Diketahui fungsi fx sama dengan x plus 1, kemudian gx-nya sama dengan x. Ayo, gx sama dengan x fungsi apa tadi? Iya, benar. Ini adalah fungsi identitas ya. 1 di bawah ke 1, 2 di bawah ke 2 itu fungsi identitas. Kemudian rumus fungsi komposisi F bundaran G inverse X. Ingat tadi karena kita udah nyoba dan ternyata enakan kita cari G bundaran, bundarannya dulu atau komposisinya dulu baru kita inversin, maka kita akan selalu gunain cara pertama itu, yaitu kita cari komposisinya dulu baru kita inversin. F dikomposisikan dengan GX, itu artinya F dikerjakan pada GX, itu sama dengan GX plus 1 ya. Ya karena ini kita punya X plus 1, maka karena GX-nya adalah X, maka kita punya X plus 1. Ya, karena GX sama dengan X, maka di sini Umi punya X plus 1. Sebenarnya Umi ada akibat dari fungsi identitas, yaitu fungsi identitas itu ibarat angka 1 terhadap perkalian. Jadi dia kalau dikomposisikan dengan sembarang fungsi itu hasilnya fungsi itu sendiri. Nah, ini kita punya X plus 1 untuk F bundaran G-nya. Kemudian kita inversekan. Jadi di sini kita punya Y sama dengan X plus 1, berarti X-nya sama dengan Y min 1. Nah, sehingga kita punya F bundaran G inverse itu dari X adalah X minus 1. Ya ini ya, Y minus 1, Y-nya kita ganti dengan X. Yuhu, so easy. Ya, perhatikan ya. Oke, next, the last one. Masya Allah. Diberikan suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat min 3, x min 4. Di bawah ini yang merupakan grafik dari fungsi tersebut. Oke. Jadi, kalau kalian bisa, kalau kalian itu
belajar di kelas 9, kalian boleh cek buat lebih dalam lagi, cari di YouTube Kuyomet ini, Umi ada ngajar Ikhwan di kelas 9 semester 1 kemarin, dan Umi ngebahas tentang fungsi kuadrat. Nah, di situ kalian bisa lihat cara gambarin grafik fungsi kuadrat. Jadi yang pertama, kan kita punya fx itu adalah ax kuadrat plus bx plus c, itu adalah rumus umumnya. Jadi ketika kita tentuin A-nya. Ingat tadi kalau A-nya positif kita punya dia senyum, kalau A-nya negatif dia punya cemberut. Maka kita punya, setelah kita tahu fakta ini, maka kita bisa eliminasi jawaban yang salah. Ya, kita jelas punya ada 3 jawaban salah. C, D, E itu salah. Kenapa, Mi? Sebab ini kenapa 3-tiganya salah? Sebab kita punya, kenapa dia salah? Sebab kita punya A-nya di sini 1 ya. Ya, koefisien X kuadratnya 1 yang artinya positif. Artinya dia tersenyum. Berarti jawabannya tinggal antara A dengan B. Udah menghabisi 1 nih. Ya, udah menghabisi 1. Tinggal 2 kemungkinan ya. Kemudian next setelah cek A, jadi pertama cek A, setelah kita udah menemukan dia tersenyum atau cemberut, yang kedua kita cek diskriminan. Cek diskriminan, ceknya agak itu ya, diskriminan. Diskriminan. Apa itu diskriminan nih? Diskriminan itu adalah D sama dengan B kuadrat min 4 AC. Apa yang kita cek nih? Jadi kita cek nilai diskriminannya itu positif, negatif, atau nol. Ya. Kalau positif, maka kita punya gambar sejenis gambar A. Ya, sejenis jawaban A. Kalau negatif, maka kita punya gambarnya itu melayang di atas sumbu X. Seperti ini. Terus atau kalau misalkan dia A-nya negatif berarti dia di bawah sumbu X. Jadi dia nggak pernah nempel sumbu X itu kalau D-nya negatif. Ini kalau D-nya positif dia kemungkinannya kayak di A, jawaban A. Kemudian kalau negatif dia kemungkinannya kayak gini melayang atau di bawah sumbu X. Kemudian ini di B itu kalau D-nya sama dengan 0. Oke. Nah, jadi kita cek dulu. B kuadrat berarti kita punya B, posisi B itu min 3. Min 3 kuadrat min 4 kali A-nya adalah 1, C-nya adalah min 4. Maka Umi punya 9 dikurangi 4 dikurangi 4 min 16 plus 16 sama dengan 25. Artinya apa di sini, Po? Positif. Artinya kita punya jawabannya adalah yang A. Segampang itu. Iya, cukup cek itu dulu. Jadi kita punya pertama kita cek A-nya dia cemberut atau tersenyum, kemudian yang kedua cek diskriminannya untuk menentukan apakah grafik itu melayang, nempel sumbu X atau memotong sumbu X. Ya, atau sumbu X memotong grafik tersebut ya. Itu seisi itu masalah dari fungsi kuadrat atau kurva fungsi kuadrat. Oke, enough insya Allah. Jazakumullah khairan untuk salih-salihah yang sudah bersedia menunggu. Oke, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan trik-triknya jangan lupa kalian like. Jadi kalian bisa tonton berulang-ulang untuk trik tadi, rumus cepat tadi dan lain sebagainya. Kalian bisa atur strategi buat bertempur besok insya Allah. Semoga Allah mudahkan, semoga kalian dilancarkan dan banyak-banyak istighfar atau membaca sholawat Nabi ketika kalian menemukan soal yang kalian nggak bisa ya. Insya Allah keajaiban selalu ada dan pertolongan Allah itu nyata ya. Insya Allah itu dari Umi, dan ingat bahwa nilai itu hanya sebatas duniawi yang artinya kata Allah tidak sebanding dengan beratnya sebelah sayap nyamuk. Jadi jangan sampai kejujuran kita tercoreng hanya karena sesuatu yang tidak seberat sayap nyamuk. Jadi tetap jujur, tetap tahu bahwa Allah yang mengawasi kita. Umi cukupkan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan Umi. Mohon maaf juga karena malam. Oke. Selamat belajar. Have a nice PTS. Umi tutup. Let's close our meeting. Let's close our study by reciting Alhamdulillah and kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.